Dengar, Cheng Shu adalah pacarku. Jadi tidak ada dari kalian boleh punya perasaan padanya. Mengerti? Mengerti. Hari ini aku di sini untuk memberitahu Cheng Shu. Aku sudah mencintainya sejak kecil. Sangat. Dan aku akan terus mencintainya di masa depan. Apa yang kamu lakukan di sini? Cheng Shu, biarkan aku pergi. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku ingin menjadi pacarmu. Kamu hanya bermain-main. Bukankah aku sudah menolakmu tentang itu? Sekarang semua orang di sekolah tahu tentang itu. Kamu adalah pacarku. Kamu tidak akan pernah bisa melepaskan diriku. Tidak masuk akal. Cheng Shu, kamu akan menjadi milikku. Tunggu aku. Bos, berapa harganya? Seperti apa cewek? Xiaowei bantu aku menjawab. Aku terlambat lagi. Aku mengerti. Aku di sini, aku di bawah. Qiayao, apakah kamu mencatat pelajaran tadi? Ya. Kamu tidak menulis apa-apa? Boleh pinjam? Kamu sudah melebih-lebihkan lebih dariku akhir-akhir ini. Aku selalu merasa ngantuk selama kelas. Benar Qiayao, ini hampir akhir semester. Kamu selalu bolos kelas. Itu sangat sering pacaran? Aku tidak punya pacar. Ada beberapa masalah di keluargaku. Tidak peduli apa, kamu harus memperhatikan pelajaranmu. Pemotongan kredit sangat mengerikan. Kalau kamu tidak bisa lulus itu akan buruk. Oke, aku mengerti. Kenapa kamu jadi semakin cerewet? Angkat teleponnya. Oke. Kamu rindu aku? Aku sangat merindukanmu. Bagaimana hidupmu di kampus? Kampusmu jauh dari sini. Kamu tidak ikut denganku. Lihat sekolah kita. Bagaimana? Benar Qiayao. Qiayao, halo. Benar? Apa kamu jadi orang terkenal di Universitas Nanyuan? Tidak, sudah lama aku tidak menghubungimu. Aku sangat merindukanmu. Tapi orang terkenal. Seharusnya pria paling tampan di sekolah Cheng Shu. Latar belakang keluarga. Pacarannya Tang Zenzhen cukup baik. Selain itu di depan seluruh sekolah, dia mengungkapkan perasaannya padanya. Itu membuat kami merasa sedikit iri. Hei, kurasa lebih baik aku tidak berbicara denganmu. Dadah. Oke, dadah. Qiayao. Jangan sedih, Cheng Shu bukan orang seperti itu. Mungkin ada orang yang namanya sama dengannya.
kenapa aku harus sedih? Itu tidak ada hubungannya denganku. Ayo Xiaowei, kita akan terlambat. Tuan Duan. Tuan Duan, kamu harus memberitahuku saat datang ke Universitas South Bay. Kita hampir tidak bisa bertemu. Untungnya aku melihat momen WeChat MU. Kamu terlalu sopan. Aku hanya berkunjung beberapa hari. Aku akan pergi besok. Aku tidak ingin mengganggumu atau apapun. Oke, maka aku yang akan membayar makan malam. Dan kamu tidak boleh menolak. Oke, kamu tuan rumah. Terserah kamu. Pelayan, tolong berikan saya menu. Kalian semua sudah kelaya dalam sikap marah. Dan semua sudah pergi ke jalan masing-masing. Semuanya berubah begitu cepat, aku benar-benar merasa seperti itu baru kemarin. Pak Duan, aku akan kembali ke Anbei untuk mengunjungi Anda setelah liburan. Anda tidak perlu melakukannya. Aku sudah cukup senang hanya mendengar Anda mengatakannya. Yang membuatku paling bahagia adalah kalian semua masuk ke universitas yang bagus. Namun, jujur saja aku memang punya satu penyesalan. Itu Kia Yao. Dia sebenarnya bisa masuk ke universitas yang lebih baik dengan nilainya. Kemudian aku mengunjungi rumahnya dan mengetahui bahwa dia memilih universitas biasa di Anbei demi kenyamanan. Merawat ibunya. Apa yang terjadi pada ibunya? Dia menderita Alzheimer. Dan itu cukup serius. Ayo Cheng Shu. Cheng Shu. Cheng Shu. Ayo bersulang. Ibu ingat untuk menyelesaikan lukisan itu. Aku akan memeriksanya nanti. Jam 8 adalah waktu untuk melukis. Cheng Shu terus bekerja keras. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Aku pergi, dadah. Wu Qiayao angkat teleponnya. Wu Qiayao. Ini semua kesalahanku, tolong angkat teleponnya. Kia Yao, ada cowok yang sangat imut di luar mencari kamu. Untukku. Ya benar, dia khusus mencari kamu. Aku dengar dia datang. Langsung dari gerbang sekolah kita. Kia Yao, mungkin dia punya sesuatu yang penting. Perlu memberitahumu. Kenapa kamu tidak pergi menemuinya? Benar pergi menemuinya. Aku rasa tidak akan. Bilang saja aku tidak ada di sini ya. Kia Yao. Siapa yang kamu cari? Saya ingin bertemu Wu Qiayao. Maksudmu Tuan Wu? Mereka sudah pindah, sekarang rumah ini milik saya. Oke,
Kalau begitu kamu tahu mereka pindah kemana? Maaf saya tidak tahu. Ada lagi yang bisa saya bantu? Kurasa tidak, terima kasih. Hei Tuan Duan. Ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan. Oke, saya mengerti. Saya benar-benar tidak punya waktu belakangan ini. Urusan kencan buta ini kamu harus selesaikan sendiri. Semoga beruntung. Ayah ibu saya pulang. Nansheng. Kapan kamu kembali? Mari kita tinggalkan ibumu sendiri, dan bicara di luar. Siapa itu? Dia seorang dokter, nanti saya ceritakan semua tentangnya. Oke. Jangan ganggu dia, oke? Kita bisa melakukannya. Kiayao, kamu kurus sekali. Dan kamu tampaknya tidak sebahagia dulu. Orang selalu berubah. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu akan kembali? Aku tidak percaya kamu datang ke rumahku. Kamu tidak mau bertemu aku di sekolah. Aku tidak punya cara lain selain langsung datang ke rumahmu. Jadi kamu yang mencari aku di sekolah. Kalau tidak, siapa lagi yang kamu pikir? Aku pikir itu. Aku baru kembali dari Jepang kemarin. Aku datang ke sini untuk mengadakan pameran kartun. Aku juga mengunjungi Tuan Duan. Saat itulah aku tahu apa yang terjadi pada keluargamu. Jadi aku langsung datang ke rumahmu. Kiayao, kamu harus ceritakan padaku. Aku tidak bermaksud menyembunyikan apapun darimu. Hanya saja penyakit mental ibuku ini itu. Kiayao, jangan khawatir. Dr. Wang dan keluargaku sudah berteman lama. Keahlian medisnya luar biasa. Dan dia adalah ahli internasional di bidang psikiatri. Jadi santai saja, aku sudah mengatur semuanya. Nansheng. Kamu tidak perlu melakukan itu untukku. Aku tidak tahu harus berbuat apa untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Kiayao, kamu tidak perlu terlalu stres. Aku hanya berpikir. Terlalu sulit bagi seorang gadis untuk sendirian dalam situasi seperti ini. Dan aku pikir, kamu harus memiliki seseorang untuk diandalkan. Itu tidak benar, Nansheng. Aku tidak selemah itu. Aku adalah Wu Qiao yang kuat percaya diri dan aku bisa menghadapi apapun. Ya, kamu memang sama seperti Wu Qiao sebelumnya. Kamu tidak berubah sama sekali. Aku merasa lega melihatmu seperti ini. Dr. Wang seharusnya sudah selesai dengan pemeriksaannya. Ayo kita kembali. Oke. Terima kasih. Pasien sekarang adalah... Dokter. Bagaimana kondisi ibuku? Dia sebenarnya semakin memburuk. Ingatannya, kemampuan mental, dan kekuatan fisiknya telah mulai memburuk secara parah. Metode rehabilitasi tradisional di Tiongkok tidak lagi efektif. Aku telah mempelajari sejenis rehabilitasi baru di Jerman yang mungkin berhasil. Aku sarankan pasien segera dirawat di rumah sakit. Dan aku akan membimbingnya sendiri. Dokter Wang, kamu bisa langsung mengatur semuanya. Kamu bisa menghubungiku jika ada yang dibutuhkan. Ok, aku akan memesan kamar terbaik untuknya. Terima kasih banyak, Dokter Wang. Aku pikir dia bukan dari sekolah kita. Bagaimana kencan butamu kemarin? Berantakan, untung kamu tidak ada di sana. Apa yang dikatakan pria itu bisa membuatmu gila. Apakah seburuk itu? Cheng Shu. Kiayao. Berhenti mengikutiku. Apa yang kamu lakukan? Apa sih yang kamu lakukan? Maafkan aku, ini semua salahku. Kamu bisa memukulku, kamu bisa memarahiku. Jangan abaikan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku takkan pernah melepaskanmu. Lepaskan aku, Cheng Shu. Biarkan aku pergi. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Apa kamu baik-baik saja? Nansheng. Apa yang kamu lakukan padanya? Cheng Shu, aku sudah bilang. Tidak ada apa-apa di antara kita sekarang. Jadi tolong tinggalkan aku sendiri. Kiayao.
Cheng Shu. Kamu masih belum mengerti juga ya? Aku sudah bilang aku selalu berbohong padamu. Aku tak pernah menyukaimu. Kia Yao. Kia Yao. Nansheng, kenapa tiba-tiba kamu ada di sini? Dokter Wang bilang rehabilitasi ibumu sudah diatur. Dan aku ingin membawamu untuk menemuinya. Terima kasih. Kia Yao. Apapun yang terjadi antara kamu dan Cheng Shu, aku ingin kamu tahu. Selama aku bersamamu, aku takkan biarkan hal buruk terjadi padamu lagi. Bukwil, anakmu datang menjenguk. Kia Yao, kamu di sini. Ayo kemarilah. Ibu kamu mengenalku? Kamu sudah makan malam? Kia Yao, Halo Bu, saya Nansheng. siapa dia? Dia? Aku mengerti. Dia pacarmu kan? Ganteng juga. Ibu kamu bahkan gak ingat Nansheng. Dia temanku dari SMA. Kia Yao, ayo. Aku mau ceritakan sesuatu tentang ibumu. Apa yang sedang terjadi? Begini, aku seharian melatih ibumu, menggunakan terapi Jerman untuk membimbingnya mengingat anggota keluarga. Dengan kata lain, ibumu sekarang tahu bahwa kamu adalah putrinya dalam pikirannya. Tapi dia tidak bisa mengingat apapun tentangmu di masa lalu. Baik, dokter. Ibuku bisa mengenalku dalam waktu sesingkat ini. Itu sudah cukup bagiku. Terima kasih, dokter. Hal paling penting saat ini adalah menjaga pasien tetap bahagia, agar dia bisa bekerja sama dengan pengobatan. Kamu mengerti maksudku kan? Aku mengerti. Tetap temani ibumu, aku pergi dulu. Terima kasih. Kamu harus menjaga Kia Yao dengan baik. Baiklah Bu. Berhenti melakukan itu. Dia bukan pacarku. Bukan? Baiklah, aku mengerti. Ini semua salahku, aku yang menyeretmu ke bawah, iya kan? Aku yang menyeretmu ke bawah. Tidak, Bu, tidak seperti itu. Aku yang menyeretmu turun. Bukankah begitu? Bibi, itu tidak benar. Kia Yao, kemari. Ibumu baru saja membaik. Bagaimana kalau kita berbohong sedikit untuk saat ini, agar dia bahagia? Ibu jangan berpikir seperti itu. Semua baik-baik saja. Bibi, aku akan menjaganya. Benarkah? Syukurlah. Ingat, kalian berdua harus baik-baik dan bahagia bersama, oke? Jangan bertengkar. Kamu dengar aku? Bibi Wu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih sungguh, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku ada rapat, jadi aku tinggalkan kalian. Oh baik. Kamu lakukan saja urusanmu. Hei, kamu tahu dia di ruang mana? Maaf, boleh saya tahu siapa Anda? Saya teman putrinya. Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi pasien. Saya. Cheng Shu. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mencari Kia Yao dan ibunya. Kamu tahu mereka di mana? Ikut saya. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Apa yang kamu lakukan selama setahun terakhir ini? Kamu tahu berapa banyak penderitaan yang dialami Wu Kia Yao tahun ini saja? Saya tahu semuanya. Semua ini salah saya. Kamu masih sama. Menurutmu Kia Yao mau melihatmu sekarang? Kamu tidak berhak muncul. Saya hanya ingin menebus rasa sakit yang saya sebabkan badannya selama setahun terakhir. Menebus? Bagaimana? Saya. Alasan saya mundur sebelumnya dan pergi ke Jepang adalah karena saya pikir kamu bisa membuatnya bahagia. Seperti itukah caramu?
Cheng Shu dengar. Saya pasti tidak akan menyerahkan Kiai Yao padamu kali ini. Lu Nansheng. Terima kasih, karena sudah begitu baik pada Kiai Yao selama ini. Tetapi tidak peduli seberapa besar Kiai Yao membenci saya tidak akan menyerah padanya. Cheng Shu, ada satu hal lagi yang saya lupa memberitahumu. Saya sekarang pacarnya. Jadi, saya ingin kamu menjauh darinya. Cheng Shu, saya sekarang pacarnya. Jadi, saya ingin kamu menjauh darinya. Saya sudah bilang saya selalu berbohong padamu. Saya tidak pernah menyukaimu. Anak kamu sudah kembali. Apa yang terjadi padamu, anak? Ibu saya baik-baik saja. Anak, anak, baju kamu basah kuyup. Bangun dan ganti baju. Jangan duduk di lantai, nanti kamu sakit. Oke, aku akan ganti baju sebentar lagi. Dengar, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Kamu datang jauh-jauh ke sini. Dari kampus. Tapi aku tahu. Kamu anak baik. Pasti ada sesuatu yang penting yang harus kamu selesaikan, kan? Ibu. Aku ingin sendiri. Nak, apapun yang terjadi. Bukan ide bagus untuk melarikan diri. Kamu harus menghadapinya, itu satu-satunya cara menyelesaikan masalahmu. Aku percaya. Kamu pria kuat. Sama seperti ayahmu. Dan kamu cukup berani menghadapi segala kesulitan. Kiai Yao, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Aku sedang melakukan penelitian dengan si Wei. Apa kamu ada kelas nanti? Aku ingin mengajakmu makan siang.
Tidak, aku tidak ada kelas. Tapi aku harus menyelesaikan penelitianku. Dan aku tidak mau terlambat. Bagaimanapun kamu harus makan siang. Lanjutkan penelitianmu. Beritahu aku saat kamu selesai, aku akan menjemputmu. Kamu sudah tidak di sini, kan? Tidak, aku di rumah. Beritahu aku saat kamu selesai, aku akan menjemputmu. Baiklah. Kiai Yao, aku ingin bicara denganmu. Aku tidak ingin bicara denganmu. Kiai Yao, biarkan aku menjelaskan. Apa sih yang kamu lakukan? Kecilkan suaramu, aku tidak ingin penjelasanmu. Kiai Yao, apakah benar kamu sedang berkencan dengan Nansheng sekarang? Ya benar, Aku tidak percaya kamu. itu masalahmu. Kiai Yao, Kiai Yao. Aku penasaran, apakah dia masih suka makanan pedas? Kiai Yao, Kiai Yao, Kiai Yao. Cheng Shu. Nansheng, ayo pergi. Terima kasih sudah membantuku. Apa kabar, kamu lapar? Aku belikan kamu camilan. Tidak, aku tidak lapar. Aku terlalu marah. Siapa yang membuatmu kesal? Kamu tahu siapa? Jangan marah, oke? Aku akan ajak kamu makan siang yang enak. Tapi aku pikir, kamu di rumah saat kamu menelepon. Apa yang kamu lakukan di sini begitu pagi? Aku khawatir tentangmu. Jadi aku datang. Nansheng, kamu tidak perlu melakukan itu. Aku merasa sangat malu. Kalau begitu jaga dirimu baik-baik. Dan makan semua camilan ini. Ada begitu banyak, aku tidak bisa makan semuanya. Tapi kamu adalah Wu Qiayao. Kamu kuat, ingat? Ini bukan apa-apa bagimu. Kamu bicara sangat mirip Kuo Jiahao. Haha. Permisi. Ini steak Anda. Dan ini milikmu. Santai saja. Selalu baik untuk makan siang yang enak saat kamu tidak bahagia. Mari kita mulai. Aku senang. Itu bagus. Ayo makan sedikit. Ini yang terbaik. Steak paling segar yang pernah aku makan. Apa yang Cheng Shu katakan padamu? Tidak ada yang penting. Dia hanya buru-buru ke sekolah kita. Kamu tahu dia selalu seperti ini. Dan aku sebenarnya belum melihatnya begitu lama. Aku tidak tahu bagaimana kabarnya belakangan ini. Dan apakah dia punya teman baru. Tapi dia punya kepribadian yang buruk. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Hanya kita. Namun, dia tampaknya baik-baik saja. Itu tidak ada hubungannya dengan aku juga. Kalau begitu jangan sedih lagi, oke? Atau kita bisa tidak membicarakan dia. Saat kita bersama, oke? Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku ingin kamu bahagia.
Nansheng, kamu tidak perlu membeli semua ini. Itu terlalu mahal. Aku membeli ini untuk tante. Itu saja. Aku heran kenapa ibuku jadi menyukaimu. Apa kamu mencoba menyuapnya saat aku tidak di rumah? Ya, aku menyuapnya. Dan sekarang aku menyuapmu. Ini lumba-lumba kecil. Tidak, itu terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa kamu terlihat sangat serius? Aku hanya mencoba membuatmu bahagia. Jika kamu benar-benar ingin aku bahagia, kamu bisa membelikanku balon. Pernahkah aku menceritakan padamu kisah balon keberuntunganku? Suatu hari, seorang paman menjualku balon keberuntungan, dan aku menemukan Cheng Shu pada hari yang sama. Kuharap balon ini bisa membawaku keberuntungan juga, dan membantu ibuku sembuh. Oke. Berapa harganya? 10. Terima kasih. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa kamu merasa lebih baik? Ayo kita temui ibumu. Oke. Ayo pergi. Kamu masih ingat balon kita? Ibu, Qiayao, kamu di sini. Tante, Siapa dia? aku Nansheng. Kesini duduklah. Maafkan aku Nansheng, kadang aku tidak bisa mengingat. Tidak apa-apa tante. tidak apa-apa ibu. Bagaimana penampilanmu hari ini? Dr. Wang bahkan memujiku hari ini. Benarkah? Tante, ini adalah tonik untukmu. Ini terlalu mahal untukmu. Tidak, Yah. Aku sudah bilang padanya untuk tidak membelinya juga. Apa yang ingin kukatakan padamu? Kenapa aku tidak bisa ingat? Hari ini, Tidak apa-apa. Dr. Wang bahkan memujiku. Aku bilang aku lebih baik. Kenapa aku tidak bisa ingat lagi? Ibu jangan khawatir. Ibu santai saja. Xiao Xiao kamu jaga. Aku akan panggil Dr. Wang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Apa yang terjadi? Jangan khawatir. Ibu, apakah kamu merasa lebih baik? Qiayao. Sebenarnya aku baik-baik saja. Aku hanya ingin berbicara berdua denganmu. Ibu, kamu sedang apa? Aku tahu. Kamu dan Nansheng sedang berakting. Untuk membuatku senang. Ibu, aku. Qiayao, kamu bahkan tidak tersenyum lagi. Kamu dulu. Gadis yang sangat bahagia. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jangan salahkan aku, maafkan aku. Ibu, jangan bicara seperti itu. Kita adalah keluarga. Aku harus melakukan apapun yang bisa kulakukan untukmu. Dan kamu semakin membaik sekarang. Aku sangat senang. Qiayao Cheng Shu datang menemuiku tadi. Tadi, Sebenarnya dia sering datang menemuiku. Setiap kali dia datang dia akan bercerita tentangmu. Melihatnya seperti itu, saya merasa dia sangat sedih. Qiayao, tidak ada gunanya saya bicara terlalu banyak tentang masalah hubungan. Terserah kamu.
Mama, Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Bagaimanapun, saya hanya ingin melihatmu bahagia. Saya ingin kamu seperti bahagia seperti dulu. Oke? Mama. Saya mengerti. Dua hari terakhir ini, apakah ada seorang pria yang bernama sering Cheng Shu? datang ke sini? Dia kadang datang beberapa kali sehari. Dia merawatnya lebih baik daripada saya. Saya dengar dia temanmu. Ya. Terima kasih atas usahanya Dr. Wang. Sama-sama. Kamu ngobrol baik-baik dengan tante. Saya akan bekerja sekarang. Sangat menyenangkan. Tante hari ini menyenangkan. Ya, menyenangkan. Tante, apakah kamu suka Cheng Shu? Tentu saja saya suka. Cheng Shu suka Qia Yao. Qia Yao juga suka Cheng Shu. Halo, Cheng Shu. Saya ingin bertemu kamu besok. oke saya ada sesuatu untuk bertemu kamu. Sepakat. Oke. Hati-hati. Tunggu sebentar. Oh, Apa itu Nansheng? buka matamu. Qia Yao jadilah pacarku. Nansheng, apa yang kamu lakukan? Jadilah pacarku. Saya serius. Mama saya juga tidak ada di sini. Kita tidak perlu berpura-pura kan? Bukan karena ibumu. Aku memikirkannya semalam santak. Aku berpikir, jika aku tidak mengatakan sesuatu, aku tidak akan punya kesempatan. Nansheng, kamu membuatku tidak nyaman. Kenapa kamu tidak bangun dan bicara dulu? Bangun. Apa aku menakutimu? Kamu sedang apa? Aku berharap apa yang akan aku katakan tidak akan membebanimu. Aku. Qia Yao, kamu tahu tidak? Pertama kali aku melihatmu, aku langsung tertarik padamu. Masa SMA-ku adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Dan kamu memberikan semua itu padaku. Aku. Lalu aku pergi ke Jepang. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu sepanjang waktu. Tapi aku tahu aku harus menahan diri. Karena aku memilih untuk mundur dari kompetisi. Maka aku harus menanggung rasa sakitnya. Sampai aku kembali ke Anbei. Nansheng, aku tidak mengerti. Aku. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Biarkan aku menyelesaikan perkataanku. Ketika aku mengetahui bahwa kamu dan Cheng Shu tidak bersama, aku terkejut dan kesal. Aku terkejut karena sepertinya aku punya kesempatan lagi. Aku kesal karena kamu telah menderita banyak tahun ini. Gadis manis yang aku cintai tidak lagi tersenyum.
Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku menyalahkan diriku sendiri karena terlalu lemah. Nansheng, jangan katakan lagi. Qia Yao. Aku hanya ingin kamu bahagia. Dan aku berharap aku membawakanmu hal-hal ini. Apakah kamu bersedia? Maaf Nansheng, aku tidak bisa menerimamu. Bisakah kamu memberiku alasan? Nansheng, kukira kamu sudah tahu. Di pikiranku, kamu selalu menjadi sahabat terbaikku. Aku tidak ingin menyakitimu. Dan aku tidak ingin berbohong padamu. Aku tidak bisa melupakan Cheng Shu. Aku hanya bercanda. Bagaimana kamu panik? Cheng Shu. Aku tidak membiarkanmu menang kali ini. Nansheng, aku yang bersikap jahat. Meskipun aku gagal kali ini, tapi ini melegakan bagiku. Aku bisa kembali ke Jepang tanpa khawatir. Kamu akan kembali ke Jepang lagi. Qia Yao, jangan salah paham. Bukan karena kamu menolakku. Aku kembali ke Jepang. Aku mengadakan pameran lukisan di Onte beberapa waktu lalu. Dan ada perusahaan Jepang yang tertarik. Aku kembali terutama untuk kerjasama. Itu hebat, selamat. Selamat. Cheng Shu. Qia Yao. Aku harus menitipkannya padamu sekali lagi. Jangan khawatir. Aku akan pergi. Bunga-bunga ini untukmu. Aku. Apakah kamu keberatan? Qia Yao. Kamu harus selalu bahagia. Aku akan. Aku harus mengejar pesawat, jadi aku pergi dulu. Nansheng. Aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. Apa yang kamu lakukan? Qia Yao, ini semua kesalahanku. Jangan salahkan Nansheng, salahkan aku. Aku tidak menyalahkan Nansheng. Aku menyalahkanmu. Oke, ini semua kesalahanku. Saya seharusnya tidak salah paham padamu. Jangan marah, oke? Apa yang membuatku marah? Pergi saja ke pacar kayak kamu. Apa? Oh, begitu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jadi kamu cemburu? Siapa yang cemburu? Aku tidak. Sejak kapan aku punya pacar? Kamu berbohong. Semua orang di sekolahmu tahu tentang hubunganmu dengan Tang Zenzhen. Tunggu dulu. Ahensen. Beri aku ciuman. Tunggu, ini panggilan telepon. Siapa itu? Kak Cheng Shu. Cheng Shu. Kak Cheng Shu. Zenzhen.
Cheng Xiu, Lihat siapa dia. lihat bagaimana kakakmu mempermalukanku. Mau kubalikan dia padamu? Kamu harus merangkak melalui jalan yang kamu pilih. Apa yang kamu bicarakan? Betapa hebatnya. Kak Cheng Shu. Apakah itu kakak iparku di sampingmu? Halo, Halo, kamu masih salah paham. Dulu aku mengejar Kak Cheng Shu. Tapi itu semua hanya angan-anganku. Dia sudah menolakku sejak lama. Lalu aku baru tahu bahwa pria di sebelahku ternyata lebih menarik. Oke, aku akan berhenti mengamati kemesraan kalian. Aku akan tutup teleponnya sekarang. Bye. Apa kamu mengerti sekarang? Apa? Apa urusannya denganku? Pulanglah. Tidak. Apa kamu sudah makan siang? Apa yang kamu makan? Aku belum makan apa-apa. Kenapa kamu harus mengatur apa yang aku makan? Apa yang aku pakai? Dan siapa yang aku temui? Apa kamu polisi? Kamu terlalu mengontrol. Ya, karena aku peduli padamu. Aku tahu. Kalau begitu kamu harus pergi ke kelas. Aku tidak akan bicara denganmu. Kalau begitu kamu yang tutup teleponnya dulu. 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 Kamu yang tutup. Kenapa begitu bodoh? Aku yang akan tutup. Dah. Aku baru saja selesai kelas. Tunggu sebentar. Oke. Mama, ayo sapa Cheng Shu. Halo, Halo Tante. kamu sedang apa? Aku di sekolah, aku baru saja selesai kelas. Ini sekolah mereka. Apakah kampusnya sangat besar? Cukup besar. Aku akan mengajakmu jalan-jalan di hari yang cerah. Sangat bagus. Di luar sangat cerah. Jangan bilang begitu ke teman-temanku lain kali. Apa yang aku bilang? Hanya bilang saja aku pacarmu. Bukankah itu benar? Ya. Aku tidak bilang iya. Ya. Wu Qiayao. Mau jadi pacarku? Jangan teriak. Janji padanya. Kamu sangat menyebalkan. Jadi mau tidak? Pergi, aku pergi. Mau tidak? Diam. Eo ciao ciao. Mau nggak? Lo belum jawab aku nih. Ia mau. Gak nyangka bakal dapat kabar bagus kayak gini. Pas lagi beli buku di luar. Apa? Iya. Kenapa sih Kiayao? Yang cantik banget dan punya banyak pelamar. Selalu nolak orang. Jadi dia udah jatuh cinta sama seseorang. Gak kok. Gak ada apa-apa. Lo gak mau bilang iya. Jangan biarin air subur sendiri mengalir ke ladang orang. Tolongin aku dong. Lagian aku sama Cheng Shu kan teman sekelas lama. Udah ada dasar perasaan. Kiayao, kalau lo takut, Cheng Shu gak bisa sama orang yang dia kenal. Masih ada aku orang asing. Aku sama Xiao Wei. Seneng banget. Ngambil alih Cheng Shu yang ganteng banget. Ya udah. Mending lo tanya Cheng Shu mau apa enggak. Cheng Shu. Dari sekarang, lo harus jagain Kiayao buat aku. Jangan sampai dia nyasar. Gak usah khawatir Tante. Aku bakal jagain Qiayao baik-baik. Kiayao biasanya agak manja. Kalau dia usilin lo bisa bilang ke aku. Aku bakal ngajarin dia. Mama kok langsung bela dia. Tante, dari sekarang, Anda keluarga aku. Aku bakal jagain dia baik-baik. Ya udah, aku tenang. Kiayao, aku capek. Antar aku pulang. Oke. Suster Lee. Ayo kita pulang. Aku pulang dulu. Istirahat ya Mama.
Sekarang terlalu sulit untuk Paman Wu untuk menanggung keluarga ini sendirian. Jangan khawatir. Aku akan bekerja keras untuk menanggung keluarga ini bersama. Oke, mari kita bekerja keras bersama. Jadi, apakah kamu harus kembali ke sekolah? Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Oh, kamu sangat menyebalkan. Lengan baju ini perlu diperbaiki. Selamat wisuda. Jangan khawatir, Cheng Shu sudah datang ke sini selama 4 tahun terakhir. Hujan atau cerah, dia akan datang kali ini. Siapa bilang aku menunggunya? Apa yang kamu lakukan? Kiai Yao selamat wisuda. Terima kasih. Aku sangat iri. Ayo teman-teman, mari kita berfoto. Aku duluan. Kamu pegang ini untukku. Ya, Jangan pergi, tunggu aku di sini. Aku akan kembali sebentar. Ayo teman-teman, berdiri diam, mari kita berfoto. Selamat wisuda. Selamat wisuda. kamu sering ke sini. Tempat yang bagus. Aku sudah lama ingin membawamu ke sini. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Aku lihat kamu tidur nyenyak. Aku tidak ingin mengganggumu. Halo, Terima kasih. Terima kasih. nikmati waktumu. Siapa itu? Ayahku. Kiai Yao, Ada apa, ayah? tidak ada, kamu sudah lulus. Aku ingin bertanya, apa rencanamu? Apa rencanaku? Hanya tinggal bersamamu di Anbei. Kiai Yao, jangan merasa terbebani. Utangku hampir lunas. Dengan uang yang kudapat selama ini. Sekarang kakakmu sudah kuliah. Kondisi ibumu juga cukup stabil. Kamu harus memikirkan masa depanmu. Kamu selalu menyukai Nanwan kan? Lagi pula bukankah Cheng Shu juga di Nanwan? Jangan khawatir tentang keluarga. Kebahagiaan kalian berdua adalah hal yang paling penting saat ini. Ya, ayah. Aku akan menutup telepon sekarang. Dah.
Kamu baik-baik saja? Ada apa? Kenapa aku tidak bisa meneleponmu kalau aku baik-baik saja? Bodoh. Tidak ada apa-apa. Aku hanya merindukanmu sedikit. Tunggu aku di rumah. Oke, aku sibuk sekarang, cukup sekian. Telepon aku kembali kalau sudah selesai. Dah. Dah. Halo. Saya ingin memesan tiket dari Anbei ke Nanwan besok. Ya, besok. Nanwan, aku datang. Cheng Shu, aku ada wawancara hari ini. Aku akan menghubungi malam ini. Aku sangat lelah. Setelah membayar sewa, aku akan bangkrut dalam waktu singkat. Kalau aku tidak mencari pekerjaan, aku tidak akan punya uang. Aku harus bekerja keras mencari pekerjaan selanjutnya. Tidak lebih baik aku pergi menemui Cheng Shu dulu. Kia Yao, kenapa kamu terburu-buru? Ya, bukankah Cheng Shu ada di lantai atas? You can't get Cheng Shu pergi ke Anbei untuk menemuimu? Anbei? Dia melepaskan magangnya di rumah sakit Nanwan. Dia mengajukan pindah ke rumah sakit Anbei. Dia seharusnya segera berada di rumah sakit Anbei. Dia tidak memberitahuku tentang itu. Kamu tidak tahu? Aku. Kurasa Cheng Shu telah membuat kejutan untukmu. Terima kasih. Dah. Kia Yao, nggak apa-apa. Aku akan segera menghubungimu lagi. Kirimi aku alamat apartemen yang disewa. Anakku, datanglah untuk makan malam. Oke dah. Mama jangan sibuk. Ada sup. Aku datang. Kasih ke aku. Oke, Duduklah. ya. Ini makanan yang sangat mewah. Anakku akan bekerja. Aku menyiapkan semua ini khusus untukmu. Kamu harus menghabiskan semuanya. Ayo tambah lagi. Enak banget. Kapan kamu akan pergi? Mama, kamu dengar semuanya. Aku juga suka Kia Yao. Dia layak untuk disayangi. Dia bahkan pernah berdebat pribadi denganku tentang kamu dulu. Pada waktu itu, aku pikir dia gadis yang baik. Dia gadis yang tulus.
Setelah pulang aku memikirkannya lama sekali. Sebelum aku memutuskan untuk melepaskan masa lalu, aku percaya pada ayahmu. Aku harap kamu akan semakin baik.